Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke videonya. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Waktu itu kan kita sempat ada kasus nasab ya Bung Alfian, begal nasab lah kalau bahasanya Habib Rizik. Nah kalau saya melihat sebagai orang yang mengamati sosmed juga, saya melihatnya Imat CS atau para pembegal nasab ini kan merasa resah kan dengan para Habib yang mereka anggap pendatang. Kira-kira kan gampangnya gitu Bung Alfian. Nah langsung aja Bung Alfian, di sesi awal ini saya tanya, kalau mereka merasa paling pribumi, kok saya tidak mendengar mereka bersuara soal PIK 2? Nah, ini analisa Bu Alfian bagaimana? Silakan respon awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Imat, tolong dibantu penjelasan bagaimana caranya masyarakat Banten dan masyarakat yang sedang mengalami penindasan dari oligarki dan antek-anteknya agar mereka mempunyai keberanian untuk menerangkan ketika puluhan hektar, ratusan hektar dan berbagai fasilitas pribadi yang mereka miliki dengan surat-surat resmi yang mereka punya, dan sekarang mereka menjadi orang-orang yang menjadi gembel di kampungnya sendiri. Sekarang saya minta tolong bantu terangkan bagaimana cara memerangi kaum oligarki, kaum pengambil dan pencaplok tanah rakyat. Katanya Anda adalah ulama pribumi, ayo ulama pribumi maju, saatnya kita untuk berperang melawan para pencaplok-pencaplok tanah rakyat. Terangkan saudara-saudara, begini cara melawan oligarki, kita selamatkan NKRI, dan kita bela rakyat kita yang tanahnya diambil oleh antek-antek oligarki. Saya mencoba membaca kenapa mereka tidak bersuara. Ini pun sebetulnya kalau mau balik bertanya sama dengan Megawati. Ya, saya mau nanya sekalian Bung Imat, Anda kenapa nggak berbunyi? Ada apa? Saya kalau ditanya kenapa, ya mesti ada apa-apa gitu, ada apanya gitu, ada apanya dong kan gitu ya. Nah jadi buat Imat, mungkin pertanyaan Bung kameramen jadi pertanyaan saya juga. Anda ngomong dong, ngoceh dong, ya. Anda bisa, Anda kan ahli dalilnya apa nih? Yang kedua Ibu Megawati, katanya Ibu pelindung wong cilik. Kok Ibu nggak ada suaranya ya? Ayo teman-teman PDIP seluruh Indonesia, ayo berbunyi. Emang ada masalah apa dengan aguan ente pada diem? Jadi kira-kira Bung kameramen itu respon saya Bung kameramen? Ya, Bung Alfian, di sesi tengah ini sebetulnya itu yang saya ingin tanyakan kembali. Yang awalnya kan ngaku paling pribumi itu Imat dan para pembegal nasab nih Bung Alfian. Nah yang kedua PDIP Bung Alfian, dia kan yang paling katanya ya kampanyenya selalu membela wong cilik. Ketika wong cilik tanahnya dirampas, orang yang dipenjara juga disiksa, mereka nggak bersuara. Nggak bisa dong pakai alasan pusing lagi ngurusin Asto, nggak bisa. Tetap dong sebagai partai yang pernah menang pemilu harusnya turun dong. Yang ketiga nih, yang pertama kan yang aku pribumi dan pembegal nasab Bung Alfian. Yang kedua PDIP. Nah yang ketiga nih Bung Alfian sebagai warga Banten, di sesi tengah ini saya ingin tanya kemana Bung Alfian? Keluarga Atut dan dinasti Atut. Apakah karena kalah pemilu terus ngambek akhirnya ngediemin aja? Harusnya kan ngelawan dong. Kan yang menang kemarin ini pendukung PIK 2. Gimana Bung Alfian sesi tengah ini? Pemirsa, saya coba jawab sisi tengah dari bagian ketiga. Kemana keluarga Atut? Mudah-mudahan keluarga Atut tidak sedang atut gitu ya, sehingga dia atut-atutan gitu kan. Nah, yang jelas saya ingin sedikit menyampaikan kabar buat masyarakat seluruh Indonesia. Memang Airin dan Ade sebagai pasangan yang ditengarai secara riset, secara kualitatif maupun kuantitatif dari lembaga survei dan lembaga-lembaga riset lainnya, beliau berdua itu ditengarai menang di atas 60-70%. Nah, faktanya mereka kalah dan pemenangnya bisa menembus angka 60%. Ini jelas ada sesuatu. Nah, tentu terkait dengan kemana mereka dan tidak berbicara, berarti Anda memang tidak punya empati kepada masyarakat secara umum. Kalian hanya mengurus keluarga kalian sendiri saja, hanya gara-gara kalah pemilu, kok pada diam semua. Ayo, ya Azrumi, Andika ngomong juga dong, kan Anda orang situ gitu ya. Nah, yang kedua buat PDIP ya. PDIP ini bagaimanapun harus dipertanyakan apakah memang layak PDIP terus ada. Maka layak dibaca ulang dan dilihat arsip ulang ya.
daripada Habib Rizik, PDIP itu dipertimbangkan untuk dibubarkan kalau dia tidak mempunyai kesungguhan pada pembelaan rakyat kecil. Betul. Karena kalau begini terus enak saja orang yang nggak punya daya bela lalu kemudian petang-tang peteng-teng. Nah buat Pak Imad, yang jelas Anda harus introspeksi diri. Kalau begitu Anda teriak paling pribumi lalu Anda menganggap orang-orang yang keturunan Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang beragam-ragam, sebenarnya itu jadi perbincangan tersendiri di kalangan para ulama-ulama salafus saleh. Paling tidak apa nggak ada kerjaan lain kecuali membahas seperti itu. Nah dari saya mungkin buat Bung Kameramen di tengahan ini, mari semua bangun kesadaran, bangun jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu Bung Kameramen tengahannya. Baik, Bu Alfian. Ya lagi-lagi kita hanya bisa mempertanyakan ya Bu Alfian. Tapi saya terinspirasi dengan kalimat Bu Alfian tadi. Ya kalau mereka nggak ngapa-ngapain berarti ada apa-apanya nih Bu Alfian. Apakah mereka tangannya dan kaki-kakinya sudah tidak bisa bergerak karena mungkin selama ini dibiayai terus atau apalah. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Baik teman-teman, kita sudah menyimak bersama-sama video dari Ustadz Alfian Tanjung yang berkata bahwa si Imad tentang si Imad lagi teman-teman ya. Nah memang si Imad ini teman-teman kalau disuruh istilahnya berkoar-koar itu memang jagonya teman-teman ya. Luar biasa. Namun ketika ada hal yang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Alfian Tanjung, nah si Imad ini kemana gitu, kok tidak tidak muncul teman-teman ya. Nah itu kan ada semacam tanda tanya teman-teman ya, ada apa ini teman-teman ya. Nah jadi dengan begitu sudah jelas teman-teman ya, sudah jelas. Jadi tidak perlu tidak perlu dijelaskan lagi teman-teman. Nah jadi kita tahu apa sih sebenarnya Imad itu. Aduh. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya teman-teman silahkan mohon dukungannya untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang untuk menyebarkan kebaikan teman-teman ya, dan kebenaran. Nah seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman, sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.